Fafiru ilallah. Serahkan kepada Tuhan. Ya. Serahkan kepada Tuhan. Itu penting sekali. Nah, ini perlu kita memahami bersama bahwasanya skenario Tuhan itu penuh dengan kebaikan-kebaikan manusia. Skenario kehidupan manusia itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemuliaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan berdiam diri dan tidak mau mengambil bagian dari sebuah skenario yang penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan tersebut? Tentu tidak. Maka kuncinya untuk menjadi sukses, kuncinya untuk keberhasilan sebuah perencanaan adalah selalu mengkaitkan setiap aktivitas kita dengan nilai-nilai spiritualitas, sebuah nilai-nilai keilahian, kerohaniawan. Itu penting untuk selalu ditingkatkan. Jadi jangan mengandalkan akal saja, tetapi hati, kolbun, imannya nol. Apapun agama kalian, Muslimkah, Kristenkah, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun itu. Ketika setiap rencana kehidupan kita selalu kita pautkan, selalu kita kaitkan, selalu kita dekatkan dan rapatkan dengan intervensi Tuhan, maka kemudahan, kemuliaan akan menyertai hidup dan kehidupan kita. Ya, itu. Maka darinya Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa sebagai pondasi awal manusia-manusia masyarakat yang hidup di Indonesia. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah menata, merekonstruksi pola pikir kita, membuat perencanaan dalam hidup kita, yang ketiga adalah melakukan evaluasi. Bahasa kita, seorang Muslim, muhasabah. Bahasa umumnya perenungan. Nah, ini penting sekali, kontemplasi. Baik. Yang ketiga, muhasabah, introspeksi diri, merenung, evaluasi, mundur 1 langkah untuk maju 10 langkah. Sama dengan kalian. Coba ketika kemarin kita kelas 7 kurang apa, kelas 8 kurang apa, kelas 9 kekurangan dari kelas 7 dan kelas 8 itu kita tutupi. Karena kamu akan naik ke level yang lebih tinggi. Karena kamu akan naik level yang jenjang yang lebih tinggi. Maka perencanaan dan evaluasi itu penting. Kamu mau sekolah di mana? Jurusanmu apa? Minat bakatmu di mana? Itu harus kamu tentukan sekarang. Mau masuk SMA, SMK, madrasah aliyah, itu harus ditentukan dengan perencanaan dan matang. Maka dari itu, mari. Tiap langkah yang kita ambil itu membawa konsekuensi logis yang sungguh sangat luar biasa. Oke. Halo? Halo Pak Ali. Masuk. Masuk, silakan Pak Ali. Lanjut, baik anak-anak. Ya, itu tadi materi selingan dari Ustadz Ferry. Silakan Pak Ali, lanjut. Saya coba lagi. Ya. Baik. Bisa dilihat PowerPoint saya? PowerPoint-nya belum muncul. Nanti mau ini OTW kayaknya. Pak Ali langsung menyampaikan materi aja enggak, Pak? Oh gitu ya. Sudah. Muncul ya? Sudah masuk. Baik. Terima kasih Pak Ferry. Ya Pak Ali, lanjut. Oke anak-anak sekalian, di masa pandemi ini
ya. Kalian harus tetap untuk semangat untuk belajar. Terlebih di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh untuk peningkatan ilmu. Kemudian ilmu akan bisa mengubah seseorang menjadi mulia. Coba di sini ada Presiden kita, Pak B.J. Habibie, seorang ilmuwan yang pernah menciptakan yaitu pesawat. Kemudian ada Dr. Irwandi, seorang ahli bioteknologi yang juga diundang oleh Raja dari Arab Saudi. Kemudian ada Albert Einstein, ada Thomas Alva Edison, kemudian ada seorang ilmuwan Muslim, Ibnu Sina, yaitu di bidang kedokteran. Mereka sangat luar biasa, menjadi orang yang sangat terhormat di mata dunia dan juga di mata banyak orang karena mereka memiliki ilmu. Sekalipun mereka sudah meninggal dunia, tetapi jasa-jasanya masih banyak dikenang. Tentu anak-anak sekalian, hari ini kalian masih duduk di SMP, maka perbanyaklah untuk menggali ilmu, karena nanti kelak di kemudian hari, ilmu yang kalian perjuangkan hari ini pasti nanti akan bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak di kemudian hari. Jadi bukan karena harta kekayaan yang menjadikan orang itu menjadi mulia, bukan karena tingginya jabatan atau kekuasaan orang itu menjadi mulia. Kenapa? Karena jabatan atau kekuasaan itu ada batasnya. Kemudian harta benda juga sama. Tapi dengan ilmu akan senantiasa menjadikan kehidupan seseorang menjadi mulia. Nah, apa kehebatan daripada orang-orang yang berilmu yang mau belajar? Ternyata tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan itu banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan percobaan-percobaan. Dia datang ke satu negeri, ke negeri yang lainnya untuk mencari ilmu. Karena orang yang berilmu adalah Allah akan membedakan dan mengangkat derajat orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah persamaan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu adalah sangat beda jauh orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu maka sesuatu yang sulit akan bisa menjadi mudah. Tapi sebaliknya orang yang tanpa ilmu itu maka yang semestinya mudah akan menjadi sulit. Dan orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Al-Mujadalah 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kemuliaan orang yang berilmu yang pertama itu adalah dia akan dibedakan kualitasnya dari sisi pemikiran, akhlak, cara bertutur kata. Termasuk dalam hal derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemuliaan yang pertama bagi orang-orang yang cinta kepada ilmu, bagi orang-orang yang mau gemar dalam berilmu. Jadi di masa pandemi ini tentunya tidak menjadikan sebuah alasan menjadi malas untuk belajar, menjadi malas untuk membaca, atau menjadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Mungkin pada anak-anak tertentu, ya, ada karena tidak memiliki alat komunikasi, ya,
dia karena punya semangat yang tinggi, dia tetap bisa untuk berusaha, untuk bisa belajar. Tapi sekalipun anak itu memegang HP sendiri, ya, dibelikan oleh orang tuanya, tapi jika dia tidak memiliki semangat untuk belajar, maka HP yang dimiliki itu bukan digunakan untuk belajar, tapi digunakan untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk main game, atau melihat YouTube, dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah ada pada semangat, bukan karena fasilitas yang ada. Itu yang pertama, kemuliaan bagi orang yang berilmu atau orang yang mau belajar. Kemudian sekalian, kemuliaan orang-orang yang berilmu yang kedua adalah dia akan dijadikan menjadi rujukan. Was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jika kamu tidak mengetahui. Alangkah bahagianya anak-anak sekalian ya, ketika kalian menjadi seorang ahli di bidang tertentu, kemudian banyak orang bertanya kepada kalian. Orang yang ahli bidang ilmu, maka banyak orang yang akan datang kepada orang-orang tersebut untuk menanyakan sesuatu. Ini adalah sangat luar biasa. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, ya, dia akan menjadi seorang pengekor, ya, seperti bebek, ya, kemana aja, ya, ada ke utara ikut ke utara, ke barat ikut ke barat, dia tidak punya pegangan. Tetapi orang yang berilmu itu menjadi tempat bertanya. Misal, orang yang kesulitan di bidang matematika, maka dia akan datang kepada orang yang ahli matematika. Orang yang kesulitan di bidang ilmu agama, dia akan datang kepada orang yang ahli di bidang agama. Jadi, orang yang berilmu itu akan memberikan pencerahan, ya. Orang yang berilmu itu akan memberikan cahaya, karena ada sebuah pepatah, ya, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Beda dengan orang-orang yang tidak berilmu, ya, jangankan untuk memberikan pencerahan kepada orang lain, untuk memberikan sinar terhadap dirinya sendiri saja, dia tidak mampu. Nah, kemuliaan orang yang berilmu, yang mau belajar, yang kedua adalah dia nanti akan dijadikan rujukan. Maksudnya adalah dia nanti akan menjadikan tempat untuk bertanya. Kemudian yang berikutnya adalah, halo? Masih bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Lanjut. Oke. Kemudian kemuliaan orang yang berilmu itu adalah, ilmu itu adalah merupakan satu-satunya warisan dari Nabi, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Tidak diberikan kepada orang-orang yang kaya raya, tidak diberikan kepada orang-orang yang punya jabatan yang tinggi juga tidak. Tetapi ilmu itu hanya diwariskan bagi ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Artinya dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Oleh karena itu, anak sekalian, kalau kalian punya banyak ilmu, maka bisa banyak berbuat. Tetapi kalian itu kalau ilmunya terbatas, maka kalian untuk berbuat juga sangat terbatas. Jadi, orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat luas, itu sudah barang tentu adalah orang yang sangat dibutuhkan. Nah, kalian sebagai seorang anak,
tentunya punya tanggung jawab, disekolahkan, ya, dibiayai oleh orang tua kalian dengan harapan hari ini kalian memperbanyak ilmunya agar nanti ke depan kalian itu adalah bisa banyak berbuat dalam kehidupan. Ingat anak-anakku sekalian, hidup ini adalah sangat keras. Hari ini kalian masih belajar, hari ini kalian masih menjadi pelajar. Belum banyak untuk mengalami, ya, asam garamnya kehidupan. Tetapi nanti ketika kalian sudah dewasa, ya, ya, kemudian kalian akan banyak menghadapi problematika kehidupan. Dengan orang yang berilmu, insya Allah, maka dia akan bisa banyak untuk berbuat. Nah, kemudian sekalian, orang yang berilmu itu membuat kita beramal dengan benar dan ditakuti oleh setan. Orang yang berilmu atau orang yang alim itu memiliki keutamaan lebih mulia dari ahli ibadah. Contohnya demikian. Orang yang memiliki ilmu, misalnya, ya, ilmu tentang puasa, dia puasa, dia ngerti, ya, apa syarat rukunnya, kemudian apa yang membatalkan, ya, dia paham sekali, ya. Kemudian dia puasanya 1 bulan 30 hari, ya. Karena dia puasanya itu pakai ilmu, maka akan bisa bermanfaat. Atau misalnya sholat, ya, sholat, orang yang berilmu, dia ngerti bacaan sholatnya, ya, walaupun hanya 2 rakaat, karena dia mengerti bacaannya, maka nilainya akan semakin tinggi. Tapi kalau misalnya tidak ngerti tentang ilmunya, orang yang hanya ahli ibadah tapi nggak ngerti ilmunya, sholat, tapi dia nggak ngerti bacaannya, ya, pokoknya sholat, ya, tentu itu sangat berbeda dengan orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang berilmu itu jauh memiliki keutamaan, ya. Kemudian ilmu membuat seseorang, ya, semakin takut kepada Tuhannya. Jadi orang itu semakin banyak ilmunya, itu semakin dia akan semakin bertawadhu, ya, semakin bertawadhu. Padi itu menguning, ya, semakin berisi dia akan semakin menunduk. Jadi dengan orang yang berilmu itu tidak semakin sombong, ya. Justru yang orang yang banyak sombong itu yang ilmunya itu masih setengah-setengah itu, ya. Kesana kemari dia menyombongkan dirinya, ya. Padahal dia masih setengah-setengah. Tetapi orang yang berilmu justru dia semakin bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sangat tahu dan sangat paham. Jadi, anak-anakku sekalian, inilah pentingnya tentang untuk ilmu, ya, supaya membuat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berilmu akan mendapatkan kebaikan. Jadi barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka akan difahamkan dalam masalah agama, ya. Jadi kalau hidup kalian itu ingin baik, ya, di sini kan ada yang beragama Islam, ada yang beragama non-Islam. Jadi anak-anak sekalian, kalau kalian itu beragama, maka beragamalah itu dengan ilmu, ya. Jangan beragama itu hanya ikut-ikutan saja, ya. Kalian harus mengkaji kitab-kitab, karena di dalam kitab-kitab itu akan ada aturan-aturan, ya, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ya. Kalau kalian menguasai itu semuanya,
maka akan mendapatkan kebaikan ya dalam kehidupan kalian ya. Nah, terus kalian yang paling luar biasa lagi adalah ya, yang paling luar biasa lagi adalah dengan ilmu yang bermanfaat itu nanti pahalanya akan terus mengalir hingga hari kiamat, bahkan sekalipun orang itu nanti adalah meninggal dunia. Kata Nabi SAW, ada 3 hal yang akan terputus. Kalau manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus semuanya. Hartanya, ya, rumahnya akan ditinggal, kendaraannya yang dicintai juga akan ditinggal. Pokoknya semua yang dicintai di dunia, kalau udah meninggal dunia, nggak akan ke bawah sampai ke dalam liang lahat atau dalam kubur. Tapi ada 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya. 1, sedekah jariah, yaitu berbagi, ya. Jadi sekalian di bulan Ramadan ini misalnya kalian memberikan takjil, bersedekah, ya, itu adalah bagian dari amal yang nanti tidak akan terputus, mengalir terus sekalipun nanti meninggal dunia. Kemudian ilmu yang manfaat. Jadi sekalian kalau sekarang kan mempersiapkan diri kalian dengan belajar ilmu, ya, kemudian ilmu kamu amalkan kepada orang lain. Misalnya kamu bisa baca huruf A, ya, kemudian kalian ajarkan huruf A kepada orang lain, maka huruf A yang kalian ajarkan kepada orang lain itu selama hidupmu bahkan nanti meninggal dunia, maka kalian mengajarkan huruf A itu akan tetap mengalirkan pahalanya, ya. Yang bisa membaca Al-Qur'an, ya, anak-anak mengajarkan Al-Qur'an kepada adik-adiknya misalnya, ya, membaca huruf hijaiyah, alif, ba, ta, dan lain sebagainya. Kalian ajarkan itu kepada adik-adik kalian, kepada orang lain. Kemudian orang lain itu menjadi bisa. Maka selama itu pula maka pahala akan tetap mengalir pada diri anak-anak, ya. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu anak sekalian, jangan pelit ya. Jangan pelit ya, harus suka berbagi ilmunya. Tapi jangan salah ya. Kalau nyonteki itu bukan kategori itu ya, jangan salah paham ya. Kemudian Pak, saya ingin berbagi, kemudian nyonteki teman, enggak begitu maksudnya ya. Jadi mengajarkan ilmu kepada orang lain ya. Jadi kalau punya ilmu jangan disimpan, dimanfaatkan. Tentunya ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang tidak merugikan orang lain ya. Itu nanti kalian akan terus mendapatkan pahalanya. Seperti Bapak Ibu guru ya, yang jadi guru dari ustaz-ustazah ya, mengajarkan ilmu kepada putra-putrinya ya, itu nanti Masya Allah ya, pahalanya akan tetap terus untuk mengalir. Nah, anak-anak sekalian, agar Bapak Ibu guru, orang tua kan yang membiayai kalian ya, sekolah ya, Bapak Ibu guru yang mengajarkan ilmu ya. Kalau kalian ingin bahwasanya Bapak Ibu guru, kemudian orang tua, kemudian anak-anak sendiri itu mendapatkan pahala dari ilmu itu, maka tentunya kalian harus bisa mengamalkan ilmu ya, harus bisa mengamalkan ilmunya ya. Jadi sedikit bisa diamalkan pada orang lain. Semakin banyak ilmu, semakin banyak bisa beramal mengamal pada orang lain, maka semakin banyak kebaikan yang akan didapat dan semakin banyak pahala yang mengalir dalam kehidupan kalian sendiri. Nah, orang yang berilmu itu, yang suka belajar, yang semangat belajar, itu nanti akan dimintakan ampunan oleh semua makhluk, ya. Sesungguhnya orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh penghuni langit, bumi, bahkan ikan-ikan di laut yang di dalam.
Jadi ini luar biasa anak sekalian ya. Orang yang berilmu itu dimintakan ampun ya. Penghuni langit, siapa penghuni langit? Para malaikat ya. Para malaikat ya, penghuni bumi ya, bumi berlipat isinya. Bahkan ya, makhluk selain manusia ya, dicontohkan di sini ya, ada ikan-ikan itu juga memintakan ampunan ya bagi orang-orang yang berilmu. Nah, kalau misalnya malas untuk mencari ilmu, otomatis ya nggak akan dimintakan ampun oleh para malaikat ya termasuk dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, kemudian orang yang berilmu itu adalah akan didoakan. Jadi ingat ya, para malaikat, penghuni langit dan bumi itu berselawat mendoakan para pengajar ilmu kebaikan. Hari ini anakku ya, kalian harus berbekal dengan ilmu supaya nanti bisa untuk diamalkan kepada yang lainnya. Karena ternyata para malaikat ya, penghuni langit, penghuni bumi itu senantiasa bersolawat atau mendoakan bagi orang-orang yang berilmu dan mau mengajarkan ilmunya. Anakku yang berbahagia, ada tips ya, ada cara ya, ada beberapa hal bagaimana agar kalian itu bisa belajar dengan baik ya, bisa mencari ilmu dengan baik ya, sekalipun dalam masa pandemi kali ini ya. Ada beberapa trik sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, dari syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Alala tanul ilma ila bisittatin. Jadi ada 6 hal ya. Ada 6 hal kunci kalau anak-anak sekalian ingin berilmu atau memiliki ilmu yang manfaat. Jadi saunabbiuka an majmu'in. Jadi yang pertama ya. Jadi cerdas. Dakain, cerdas ya. Jadi kecerdasan itu ada kecerdasan intelektual ya, ada kecerdasan emosional dan ada kecerdasan spiritual ya. Jadi kecerdasan intelektual itu anak-anak sekalian, misalnya kalian cerdas di bidang matematik ya, matematiknya dapat 100, bahasa Indonesia dapat 100 ya. Nah, itu adalah kecerdasan intelektual ya. Kemudian ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu misalnya anak-anak sekalian yang beragama Islam itu rajin ke masjid ya, rajin sholat berjamaah ya, kemudian senang tadarus Al-Quran, itu namanya kecerdasan spiritual. Jadi senang ya untuk beribadah. Bagi yang non-muslim misalnya ya datang ke tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah, itu namanya adalah kecerdasan spiritual. Dan ada juga kecerdasan emosional ya. Contohnya kecerdasan emosional itu adalah rasa simpati, empati ya, peduli kepada orang lain ya, tidak bisa melihat orang lain itu menderita, itu namanya kecerdasan emosional. Dia tidak egois. Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia juga berbagi kepada yang lain. Itu adalah kecerdasan emosional. Dan menurut penelitian bahwa 80% kesuksesan hidup seseorang itu tidak ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya, tetapi 80% itu adalah ditentukan oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya itu ya.
Jadi itu pantut ya kalian perhatikan. Jadi yang pertama adalah butuh kecerdasan ya, disiapkan ya. Ya. Yang kedua, rakus akan ilmu. Nah, maksudnya gimana rakus akan ilmu itu? Jadi semangat ya, semangat mencari ilmu ya. Itu namanya rakus mencari ilmu, seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Para ilmuwan yang dulu ya, ilmuwan-ilmuwan itu ya, dia datang dari satu negeri ke negeri yang lain mencari guru-guru untuk mencari ilmu. Itu namanya rakus dalam ilmu. Ya, dia akan tetap semangat. Pandemi, oh enggak masalah, no problem ya. Pandemi ya, tidak bisa datang ke sekolah, tetapi dia masih bisa melakukan kegiatan yang lain, bisa membaca, bisa browsing dan lain sebagainya. Jadi semangat untuk mencarinya itu. Ini adalah maksudnya adalah rakus akan ilmu. Dan ingat, belajar itu adalah sepanjang hayat, ya. Belajar itu adalah sepanjang hayat. Jadi sekalipun usia nanti udah tua, ya tetap untuk semangat mencari ilmu. Itu contohnya adalah rakus. Nah, terlebih anak-anak sekalian yang masih usia SMP ya, usia SMP ya, masih panjang waktunya ya. Kalian harus rakus akan ilmu ya. Maksudnya rakus itu semangat ya. Waktunya untuk membaca 5 menit itu masih kurang. Ya, dia ingin membaca sampai 10 menit. 10 menit masih kurang. Ingin 30 menit. Ya, 30 menit masih kurang. Ingin 1 jam. Nah, itu maksudnya rakus dalam ilmu. Tapi kalau misalnya belajar baru 5 menit, sudah ingin main, nah itu beda ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga tips untuk tetap belajar dengan semangat adalah harus sabar ya. Jadi cari ilmu itu harus sabar ya, dalam waktu yang sangat lama. Ya. Kalau masih SMP ini masih berapa tahun ya, nanti masih butuh ada lagi 3 tahun di SMA atau SMK. Kemudian nanti tambah lagi ya di perguruan tinggi 4 tahun ya, S1. Kemudian nanti kalau pengen lanjut lagi di S2 itu paling enggak 2 tahun ya di doktor ya. Nah, kemudian S3 doktor ya. Ya itu nanti butuh waktu yang sangat lama sekali ya. Butuh waktu puluhan tahun ya. Tidak sekedar hitungan jam, detik, hari ya, bulan, tapi hitungannya adalah tahun. Jadi harus sabar cari ilmu ya. Nah, sekalian kita sabar ya. Sekarang waktu pandemi sabar, tapi tidak boleh berhenti untuk belajar ya. Kalau waktu pandemi begini kemudian berhenti belajar, itu bukan namanya sabar, tapi namanya orang yang putus asa. Jadi orang yang putus asa itu ya pandemi dia malah tidak mau belajar ya. Kemudian yang kelima, bagaimana tips untuk mencari ilmu dan yang manfaat, yaitu guru. Butuh ada bimbingan ya. Jadi Bapak Ibu guru itu adalah yang membimbing kalian, yang menunjukkan kalian ya. Jadi ibaratnya kalau kalian itu harus berjalan ke arah mana, ya guru itu yang menunjukkan. Guru itu adalah orang tua kalian di sekolah ya. Nah, kemudian termasuk bapak orang tua kalian ya, itu adalah termasuk guru kalian ya. Jadi butuh bimbingan, itu sangat penting. Dan yang terakhir, sekalian ya, termasuk syaratnya atau ingin cari ilmu adalah waktu yang sangat panjang, seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Waktunya sangat panjang, tidak hanya hitungan detik, hitungan jam, hitungan hari, minggu atau bulan, tapi
hitungannya adalah bertahun-tahun. Itu adalah 6 hal agar kalian bisa belajar dengan baik, ya, agar kalian tetap bisa untuk bersemangat, ya, di dalam belajar di era pandemi ini, ya. Jadi anak sekalian, jangan pernah berputus asa, ya, jangan pernah berputus asa. Kalian besok hari Senin akan melakukan USB, ya. Jadi persiapkan dengan sebaik-baiknya. Itulah anak sekalian beberapa hal sebagai motivasi untuk kalian agar tetap melejit semangatnya belajar di era pandemi. Nah, untuk mengakhiri daripada materi saya kali ini, mari kita sejenak untuk khusyuk, ya, untuk memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian senantiasa diberikan kesehatan, ya, kemudian bisa untuk belajar dengan baik. Tolong dimatikan yang lain dulu, kita berdoa. Sudah siap, nggih? Baik. Oke. Diikuti dengan baik. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Tapi sebelum berdoa, mungkin ada dialog, Ustadz Ferry? Monggo. Tidak, Ustadz. Langsung aja. Langsung, ya. Tutup saja. Baik. Terima kasih sekali, Ustadz. Anak-anak tetap semangat, ya. Sukses selalu. Bismillah. Semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Syakur, Allah yang maha mensyukuri, bimbinglah agar kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat dan terhindar dari kufur nikmat. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, ya Allah. Kami telah banyak berbuat dosa dan aniaya. Ampunilah dosa kami, agar kami terhindar dari kelompok orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Rabb, siang ini kami bersimpu di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Allah, agar anak-anak kami diberi kemudahan, ya Allah, kelancaran, kesuksesan dalam menempuh ujian satuan pendidikan. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah ujian satu pendidikan anak-anak kami sebagai salah satu tangga menuju kesuksesan hidup. Hidup yang penuh makna, hidup yang membanggakan bagi guru dan orang tuanya. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah anak-anak kami untuk menjadi anak yang berbakti kepadamu, kepada Rasul-Mu, menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Rendahkanlah suara kami bagi mereka. Perindahlah ucapan kami di depan mereka. Lunakkanlah watak kami terhadap mereka. Dan lembutkanlah hati kami untuk mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Acara T selaku Kepala SMK 16, para Ustadz Ustadzah,
dan anakku sekalian. Mudah-mudahan sedikit yang Ustadz sampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat, memberikan motivasi kepada kalian untuk tetap semangat dalam belajar dalam situasi dan kondisi apapun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Monggo Pak Ferry ditutup. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Luar biasa. Anak-anak terakhir, coba audionya dibuka sebentar, kita teriakkan bersama-sama. Span 16. Span 16. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil khusus kepada Ustadz Ali Fauzi. Terima kasih materinya yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, anak-anakku serta saudara-saudaraku sekalian, marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Vicky, nunggu out peserta bisa diputar protokol kesehatan. Boleh, siap. Anak-anak sambil nyimak sebentar. Barangkali kalian belum melihat video protokol kesehatan. Ini dari SMP Negeri kita. SMP Negeri 16 Surabaya. Selamat menyimak. Come on.